Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMP MTS Muhammadiyah Sesamarinda mempersembahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Kita diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan Syam Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Salawat dan salam tentu kita mohonkan kepada Allah, semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semuanya menjadi umatnya yang setia, mengikuti risalahnya, uswah hasanahnya, contoh teladannya hingga yaumul qiyamah. Semoga nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ayat 183 surat Al-Baqarah merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Artinya kita mengaku beriman kepada Allah harus terpanggil dengan ayat ini. Kalau kita merasa beriman kepada Allah, kita harus terpanggil dengan ayat ini. Ini ayat yang luar biasa, merupakan dasar kita untuk menjalankan perintah puasa Ramadan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, ayat ini juga memberikan makna yang kandungannya salah satunya adalah kewajiban menjalankan perintah puasa Ramadan. Yang kedua, yang diwajibkan untuk menjalankan puasa Ramadan ini adalah orang-orang yang beriman, sebab merekalah yang siap menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan hanya orang yang beriman yang diterima amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, puasa telah diwajibkan kepada umat terdahulu. Semua umat punya kewajiban berpuasa, yang berbeda hanyalah tata caranya. Yang keempat, tujuan utama puasa adalah membentuk jiwa-jiwa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, puasa memiliki banyak hikmah dan faidah yang keseluruhannya mengarah kepada takwa Allah. Mari kita coba gali satu persatu. Yang pertama, kewajiban puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ayat ini dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka yang diseru hanyalah orang-orang yang memiliki iman, seberat apapun iman mereka. Lalu dilanjutkan dengan kewajiban puasa
tanpa menunjukkan siapa yang mewajibkannya. Ini isyarat bahwa puasa sangat penting dan bermanfaat, sehingga kalaupun Allah tidak mewajibkannya, manusia seharusnya mewajibkan atas dirinya sendiri. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apabila sebuah ayat dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, pastilah ayat itu mengandung suatu hal yang sangat penting atau larangan yang sangat berat. Sebab Allah Maha tahu bahwa yang siap menjalankan perintah penting dan menjauhi larangan berat itu hanyalah hamba-hambanya yang beriman. Sedang kata asyam artinya adalah menahan diri. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maksudnya adalah menahan diri dari makan dan minum serta hubungan suami istri dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berkhitab kepada orang-orang mukmin dari kalangan umat ini dan memerintahkan mereka berpuasa, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ibnu Katsir menambahkan, dalam puasa terkandung banyak hikmah, yakni membersihkan jiwa, menyucikannya, serta membebaskan dari endapan-endapan yang buruk bagi kesehatan tubuh dan akhlak-akhlak yang rendah. Yang kedua, puasa telah diwajibkan kepada umat terdahulu. Poin dari surat Al-Baqarah ayat 183 ini, puasa telah diwajibkan kepada umat terdahulu, tergambar dalam kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Sebelum umat Nabi Muhammad SAW, umat-umat sebelumnya juga diperintah untuk puasa. Puasa termasuk salah satu syariat lama. Kewajiban puasa tidak pernah berubah. Yang berubah adalah tata cara berpuasanya. Syekh Wahab Al-Juhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan, kama kutiba adalah tasbih yang dikenal dengan istilah tasbih mursal mujmal. Tasbih di sini berkenaan dengan kewajiban puasa, bukan tata caranya. Ibnu Katsir menjelaskan, puasa pada permulaan Islam adalah 3 hari setiap bulan. Puasa ini wajib sejak zaman Nabi Nuh hingga Allah menasahnya dengan puasa Ramadan. Setelah turunnya kewajiban puasa Ramadan, puasa 3 hari setiap tanggal 13, 14, 15 Hijriah ini menjadi puasa sunnah, dikenal dengan nama puasa Ayyamul Bid. Dalam tafsir Al-Munir dijelaskan, Musa alaihissalam berpuasa 40 hari, sedangkan kaum Yahudi di zaman sekarang puasa 10 hari. Kaum Nasrani juga puasa sebelum hari Paskah. Dalam tafsir Al-Azhar diterangkan, agama lain di luar agama Samawi juga mengajarkan puasa. Hindu memiliki puasa, Buddha juga memiliki puasa, Mesir kuno juga memiliki puasa. Demikian pula dengan Romawi kuno. Ada pula puasa di zaman Nabi Daud. Puasanya lebih berat, yakni sehari puasa, sehari berbuka. Di masa Islam, puasa ini menjadi salah satu puasa sunnah yang dikenal nama puasa Daud. Yang ketiga, puasa membentuk takwa. Puasa bisa menyucikan tubuh dan mempersempit jalan-jalan setan. Puasa bisa menjadi perisai dari syahwat, sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW
dalam sabda beliau, ya ma'sarul sabab, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah bisa lebih menjaga pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa menjadi perisai baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para jamaah yang dirahmati Allah, ketika jiwa lebih suci dan syahwat terkendali, takwa menjadi lebih mudah dicapai. Ketika menafsirkan tattaqun, Al-Juhaili menjelaskan agar kalian menghindari maksiat, sebab puasa mematahkan syahwat, mendatangkan rasa takwa, mengekang hawa nafsu, mencegah pesta pora, kesombongan dan perbuatan-perbuatan keji, serta menyepelekan kenikmatan duniawi. Demikianlah tampak jelas tujuan besar dari puasa, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itulah yang membangkitkan kesadaran dalam hati, sehingga mau menunaikan kewajiban ini demi mentaati Allah dan untuk mendapatkan keridhoannya. Takwa inilah yang menjadi dan menjaga hati sehingga puasanya tidak rusak dan maksiat, walaupun hanya getaran hati untuk bermaksiat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.